Oke, baik. Mohon maaf ya, saya mungkin belum bisa ini on kamera karena memang belum nyala ya lampunya. Kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Siang, Pak. semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali di web yang ketiga. Pada hari ini kita fokus untuk berdiskusi terkait dengan tugas ketiga yang telah dibuat ya. Sekilas sudah saya lihat dan sudah saya komentari ya secara umum karena memang draft yang dibuat memang banyak yang belum ini ya, belum sempurna karena mungkin kemarin mengingat durasi waktu. Jadi setelah web ini kita ada satu kesempatan web lagi ya. Kalau kewajiban webnya ada satu kali lagi, namun untuk kebutuhan nanti bisa kita sepakati ya dengan mungkin waktu yang kita miliki nanti. Tetapi lebih dari itu nanti kita lebih banyak mungkin akan berkomunikasi melalui WhatsApp grup nanti. Jadi kalau di ketentuan artikel ini seyogianya itu sudah harus selesai itu 25 Juni. Selesai dalam artian bahwa memenuhi segala persyaratan. Persyaratannya apa? Sesuai dengan buku panduan bahwa ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah nilai itu minimal 75 ya. Nanti dengan pedoman penilaian atau rubrik yang ada dalam menilai artikel nanti itu nilai setelah mungkin dinilai dengan rubrik yang ada itu nilainya minimal 75. Di bawah itu belum lulus. Satu lagi yang harus dipenuhi adalah plagiasi atau turnitinnya itu maksimal 30%. Tapi lebih bagus di bawah daripada 30%. Nah, jadi pengalaman yang lalu mungkin ini kita sampaikan sedikit ya sebelum kita sampaikan ke diskusi ke tugas 3. Jadi ada yang mengambil jalan pintas untuk menurunkan turnitin. Nanti akan saya tunjukkan, yaitu dengan bermain curang ya. Bermain curang dalam artian mungkin menambahkan spasi, menambahkan karakter ya di sela-sela dari paragraf. Kemudian karakter itu di hidden ya, dengan diberikan warna tulisannya itu warna putih ya sehingga tidak terbaca itu banyak. Jadi mohon nanti kepada peserta semuanya untuk tidak bermain curang gitu. Jadi kita bermain apa adanya sehingga nanti pada waktunya ya di tanggal 25 itu nanti dua kriteria itu tadi sudah dipenuhi oleh semua ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pak, berarti tanggal 25 itu sudah upload ya? Sudah lengkap? Ya. Ya, di tanggal 25 itu sebenarnya kan jadi gini. Setelah hari ini kalian langsung memperbaiki karena kan nanti pengalaman yang lalu kan bisa jadi sampai 10 kali nanti kan untuk mendapatkan artikel yang berkualitas itu kan. Jadi setiap hari. Jadi nanti komentarnya itu begitu kalian unggah setelah ini kita akan langsung komentar nanti. Jadi begitu ada komentar nanti diperbaiki. Karena pada tugas yang keempat ini nanti itu sudah kelihatan dua hal tadi itu. Begitu kalian unggah akan saya nilai dengan rubrik yang ada, itu udah akan keluar nilai tadi ya dalam bentuk kuantitatif beserta nanti berapa persen turnitin tadi itu akan ketahuan gitu. Jadi ini ya. Jadi 25 itu sudah final itu. Jadi itu tidak ada waktu lagi. Mungkin nanti kalaupun ada waktu tambahan itu sifatnya adalah itu ditentukan oleh dari pihak UTI gitu. Jadi harapan kita adalah kalian bisa memaksimalkan
eh, batas waktu yang telah ditentukan itu. Jadi masalah ada penambahan itu bonus nanti, ya kan? Karena biasanya di detik-detik terakhir itu memang akan sangat kesulitan itu. Apalagi nanti Turnitinnya itu mungkin baru terbaca 4 atau 5 jam ke depan setelah kalian mengunggah. Tapi kalau di awal-awal ini Turnitin itu akan terbaca dengan segera itu. Jadi ini. Ya. Ya Elin ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain mungkin apa dulu masalah teknis dulu? Boleh? Ada lagi? Oke, baik. Sebelum jadi gini, sebentar lagi mungkin nanti kalian boleh ya, ada yang mau dikomentari nanti, jangan saya share screen ya. Bisa share screen nanti, misalnya Lindawati bisa share screen ya. Ici bisa ya. Nanti draft artikel itu bisa dipresentasi. Halo Cici, bisa ya? Baik, Masih mute. Pak. Oh bisa ya, oke. Untuk sementara saya coba tampilkan yang format sebelumnya ya. Dan sudah kalian lihat juga ya untuk format yang telah saya kirim. Saya akan sampaikan kembali ya. Oke, jadi ini adalah template-nya ya. Kan kalian sudah membuat ini ya. Jadi mungkin saya ulang kembali template-nya. Jadi ini judul yang pertama sekali ya. Judul itu boleh 14, fontnya 14 ya. Artinya kalau biasanya 12 ini 14 gitu. Kemudian kalau penulisnya 3 orang, maka urutannya adalah mahasiswa yang pertama, dosen PKP yang kedua, tutor karir yang ketiga itu. Jadi susunannya seperti ini. Jadi untuk nomornya mahasiswa dan dosen PKP itu 1, kemudian tutor karir itu 2 itu. Kemudian nanti diikuti oleh instansi ya dari mahasiswa dan dosen PKP ini. Biasanya itu kan dari UTI. Kemudian kalau tutor ini kan disesuaikan nanti dengan fakultas dan perguruan tinggi dari asal tutor itu ya. Kemudian email ya, ini namanya email korespondensi, boleh dari email mahasiswa atau mungkin nanti email nih. Jadi taruh aja ini email kalian nanti di sini. Kemudian ada berikutnya adalah abstrak. Jadi perlu diperhatikan ya, abstrak itu tidak menjorok ke dalam ya. Jadi seperti ini ya, ukuran hurufnya 11 Times New Roman. Jarak antar baris atau spasi itu 1 ya. Jadi artikel abstrak ini nanti ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi urutannya seperti yang telah disebutkan. Yang paling penting di dalam abstrak itu ada kata kunci atau uraian yang harus muncul ya, uraian secara singkat. Yang pertama permasalahan. Nah, jadi pernyataan atau kalimat permasalahan itu harus kalian munculkan atau diawali dalam abstrak ini. Berikutnya adalah tujuan. Ya, kalau memang ini dasarnya dari penelitian ya tujuan penelitian ya. Atau kalau dari kajian itu tujuan pembahasannya apa sih sebenarnya dari artikel yang akan kalian sajikan ya. Jadi itu. Ini singkat tetapi jelas ya. Jadi jangan panjang. Kenapa jangan panjang? Karena abstrak itu kalau di panduan ini itu hanya ditolerir maksimal 200 kata atau minimal 150. Maka lebih bagus itu di antara 150 dan 200. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga yang harus ada adalah
metode atau desain penelitian. Nah, ini cara singkat itu harus disebutkan di sini, itu yang ketiga ya. Yang mencakup siapa subjek, berapa jumlah sampel, serta temuan apa yang dalam penelitian ini ya. Ya semacam apa namanya? Ya sebelum kalian simpulkan kan ada ini misalnya bagaimana aktivitas guru, aktivitas siswa ya. Jadi ini disampaikan di sini. Diakhiri dengan simpulan. Jadi pada akhirnya itu disimpulkan. Jadi simpulan itu tadi itu biasanya sesuai dengan tujuan daripada di awal yang disebutkan tadi. Ya. Jadi ini adalah substansi dari abstrak. Ada pertanyaan di sini? Kemudian kata kuncinya itu kemarin adalah 3 sampai 5 kata kunci ya. Jadi yang dinamakan kata kunci itu bukan satu kata, tapi dipisahkan oleh koma. Jadi ini variabel ya kalau boleh disebutkan lebih lanjutnya. Atribut atau daripada penelitian yang kalian ini itu. Jadi ini 3 atau 5, minimal 3 atau lebih banyaknya biasanya 5 itu kalau sesuai dengan panduan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Silakan. Itu untuk abstrak itu berarti mulai menggunakan bahasa Inggris ya, Pak ya? Jadi ini yang saya nih di grup, jadi untuk sementara ya kita ikuti, ada 2 dibuat dulu dalam bahasa Indonesia, nanti setelah pas dalam bahasa Indonesia nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Susunannya seperti ini terus ya, seperti ini terus. Bahasa Indonesia baru bahasa Inggris ya, Pak? Ya, benar ya. Jadi biar ini nanti. Jadi dipastikan dulu bahwa dalam bahasa Indonesia sudah pas, baru nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ivanianti ya. Baik, Pak. Oke. Baik, kemudian saya coba kilas balik sedikit. Kemudian kan template kita pendahuluan ya. Jadi ikuti aja nanti seperti ini. Jadi pendahuluan ya. Bagian pendahuluan ini tulisannya sama. Pendahuluan ini huruf kapital semua. Kemudian isi di dalamnya ini adalah sama Times New Roman fontnya 12. Jadi sebenarnya gini. Jadi beberapa yang saya baca tadi pendahuluan itu masih sangat dangkal ya. Jadi sebenarnya gini, supaya mudah, pendahuluan coba ikuti yang ada di dalam template ini. Ini berisi tentang masalah yang diteliti, gitu. Data empiris dan kajian pustaka yang mendukung masalah serta tujuan penelitian. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada 4 hal yang ada di sini ya. Masalah yang diteliti, data empiris ya. Artinya data empiris itu bagaimana kajian-kajian sebelumnya itu untuk mendukung ya. Apakah untuk mendukung masalah yang diungkapkan atau nanti itulah mendukung kajian pustaka yang disebutkan di awal ini. Kan kita tidak ada lagi kajian pustaka ya secara khusus, maka nanti kajian pustaka itu nanti dia itu menjadi bagian di pendahuluan ini. Jadi pendahuluan ditulis dalam beberapa paragraf. Jadi supaya mudah, kan biasanya kita mulai dengan yang ideal dulu ya. Benar ya? Kita sampaikan pembelajaran matematika bertujuan untuk kayak gitu. Jadi kira-kira kita mulai di paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf yang kedua kita sudah coba untuk mengungkapkan secara umum dulu misalnya. Kalau ini misalnya masalah yang terjadi di kelas. Namun pada kenyataannya pembelajaran matematika ini masih belum maksimal yang dilaksanakan di kelas ya. Tunjukkan nanti data-datanya nanti. Apakah misalnya dari hasil PISA ya, atau dari hasil apa yang secara umum itu. Jadi ini ada kompetensi bahwa menunjukkan
nilainya rendah. Jadi. Kemudian kalau sudah di sana, kemudian kalian persempit lagi, tinjau, oh ternyata di kelas yang kalian ngajar selama ini itu kita bermasalah juga. Nah, jadi itu ya. Jadi seperti itu urutan uraian masalah penelitian ini dibuat dalam beberapa paragraf. Uraian masalah penelitian juga perlu dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Inilah jadi namanya data empiris. Jadi harus kalian kasih penguatan di sini bahwa B juga menyatakan bahwa ini bermasalah juga, ya kan? Ada di si C juga ini ternyata juga ini. Gitu. Jadi itulah tadi ada namanya data-data empiris ya, yang dilakukan oleh orang lain dan mengutipnya sebagai referensi uraian. Telah konsep dan teori digunakan dijelaskan secara spesifik. Jadi nanti di mana kan sudah masalah tadi kan? Setelah masalah tadi kalian mencoba untuk memberikan solusi. Jadi untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diduga mode atau model problem based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa bla 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 ini ya. Jadi seperti itu. Setelah itu baru nanti kalian uraikan sedikit terkait dengan seperti apa gambaran PBL itu. Kemudian di akhir kalian mencoba untuk memfokuskan. Jadi artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan atau mengulas terkait dengan 1, 2 apa. Jadi itu adalah sebagai tujuan dari penelitian atau penulisan artikel ini. Kira-kira bisa dipahami terkait dengan pendahuluan? Ayo, ada? Kita lanjut ya. Jadi ini nanti boleh kita ini. Kemudian di metode, bagian metode menjelaskan metode apa yang digunakan ya. Tapi jangan dibuat poin ya, Bapak Ibu semuanya, atau peserta sekalian. Tapi itu dibuat dalam paragraf ya. Jadi kebiasaan kita kan membuat poin, jadi tidak perlu dibuat poin tuh. Jadi yang kayak tadi juga itu dijelaskan dalam namanya dalam paragraf-paragraf di mana paragraf satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan ya. Jadi enak dibacanya itu. Nyambung, ada syarat koherensinya nanti. Jadi keterpaduan antara paragraf satu dengan paragraf sebelumnya dengan paragraf sesudahnya ya. Bagian metode yang digunakan nanti ini adalah menjelaskan mengapa metode ini dipilih gitu. Nah, kenapa ya? Kenapa metode penelitian tekan kelas itu dipilih? Jelaskan pula sumber informasi, pengembangan instrumen, di dalamnya ada terkait instrumen, bagaimana pengumpulan data, bagaimana analisis data ya. Jadi ini dijelaskan secara singkat dan jelas. Beserta nanti ada uji-uji statistik yang digunakan, apakah itu statistik deskriptif ataupun statistik inferensial ya. Jelaskan juga sampelnya, lokasinya, instrumen yang digunakan ya. Nah, makanya tadi kalau judulnya itu udah lebih 21 kata, ternyata kita di sana menyebutkan ada tahun ajaran, itu lebih bagus dihilangkan saja. Jadi nanti dijelaskan di bagian metode ini ya. Dijelaskan ditaruh di bagian metode ini, itu terkait dengan metode. Nah, ini secara umum kalau memang berasal dari penelitian. Kalau berasal dari kajian ataupun ini ide ya. Jadi nanti itu ada di dalam template satu lagi itu. Ya, kemarin kan sudah prosedur ya. Sudah kita kasih sebelumnya. Jadi itu di metode. Kemudian kalau di hasil dan pembahasan itu ada 2 poin di sini. Nanda semuanya ada 2 poin di sini.
ada poin pertama hasil, yang kedua pembahasan. Jadi hasil itu melaporkan temuan penelitian itu intinya. Jadi data yang diambil dengan menggunakan metode kemarin, jadi itu disajikan di sini. Apakah itu misalnya data hasil belajar dalam bentuk grafik atau tabel, itu tadi sudah ada ya, untuk menggambarkan temuan. Jadi dipilih salah satu. Kalau sudah digunakan tabel, itu tidak perlu diperjelas dengan grafik untuk data yang sama. Ya, masing-masing harus diberi judul singkat serta nomor urut. Itu kalau misalnya tabel 31, tabel 32 dan lain sebagainya. Jadi setiap tabel ataupun setiap gambar itu nanti harus diberikan uraian penjelasan. Tidak hanya penjelasan, sebenarnya tafsirannya apa sih dari data itu. Jadi bukan sekedar menjelaskan, tapi memberi tafsiran atau memberi simpulan terhadap data yang disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk grafik. Kemudian ada satu poin lagi di sini, yaitu poin pembahasan. Jadi pembahasan ini sangat penting. Itu kita mengkaji mendalam terhadap hasil temuan. Jadi sebenarnya di pembahasan ini kita sampaikan hasil temuan. Kenapa bisa berhasil dengan sebuah metode atau model itu? Jadi kenapa bisa berhasil? Jadi ini kita uraikan. Kemudian uraian ini kita padukan dengan kajian teori sebelumnya. Ya. Jadi misalnya PBL. Jadi nanti di sini semacam boleh kita mengutip kembali ini. Artinya kita memperkuat. Misalnya dalam penerapannya karena PBL ini dengan disajikan masalah yang sesuai dengan kemampuan siswa, ini membuat motivasi siswa meningkat. Oh, hal ini sesuai dengan pendapat siapa, misalnya seperti itu ya. Jadi ini di pembahasan. Nah, ini melalui penjelasan apa yang menjadi temuan utama berdasarkan data yang diperoleh, mengapa dapat terjadinya atau faktor apa yang berperan dalam temuan ini. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya menguraikan kembali hasil. Hasil kan sudah tadi itu di bagian hasil. Kan di bagian pembahasan inilah kenapa bisa berhasil itu. Atau kenapa bisa gagal misalnya gini. Pada bagian ini temuan diperbandingkan dengan penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan. Nah, teori yang relevan maksudnya itulah tadi kajian pustaka yang sedikit kita taruh di pendahuluan ya, atau terkait dengan model yang kita angkat itu. Disertai penjelasan atau penafsiran mengapa diperoleh hasil yang sama atau berbeda. Jadi ini maksudnya. Kenapa misalnya berhasil, kenapa misalnya tidak, kenapa misalnya tidak mempengaruhi itu ada atau tidak, metode itu tidak mempengaruhi. Maka ini dijelaskan di bagian ini. Ya. Kemudian itu ada yang terakhir, ada simpulan, ada saran. Nah, jadi di sini ada 2 poin ya. Dalam menyusun simpulan kita kembali ke rumusan masalah atau kembali ke tujuan. Simpulan bersifat karena pada dasarnya simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penulisan artikel itu. Jadi kalau ada tujuannya di sana tadi 2, maka simpulannya 2. Ya. Itu pada hakikatnya, pada dasarnya. Simpulan bersifat naratif dan menghindari pengulangan penggunaan angka yang tulis pada bagian hasil. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi. Jadi pada simpulan ini kita tidak lagi menyatakan data-data kuantitatif, tapi lebih kepada di sini kita menyimpulkan yang bersifat naratif, ya, dalam bentuk narasi. Ya, misalnya kita ingin mengetahui peningkatan hasil belajar, jadi kita gambarkan saja. Terjadi peningkatan hasil belajar pada pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based learning. Jadi cukup seperti itu aja, ya. Jadi ini adalah pada bagian simpulan. Kemudian ada satu poin lagi, itu adalah saran. Saran sebaiknya spesifik sesuai dengan hasil yang dibahas pada bagian hasil dan pembahasan. Hendaknya saran bersifat operasional. Jadi gini, saran ini sebenarnya bukan merekomendasi model ini. Itu yang perlu diketahui. Tetapi sebenarnya pembaca atau siapapun yang
suka dengan penelitian kita, begitu dia membaca saran, maka dia akan mengikuti penguatan-penguatan di sana. Misalnya gini, model problem based learning telah memberikan hasil yang positif dalam peningkatan hasil belajar matematika siswa. Dalam model PBL ini, kajian masalah sangat penting untuk dipertimbangkan di awal. Kajian masalah disesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka dari itu, bagi siapa yang ingin menerapkan model pembelajaran ini agar dapat menyajikan masalah yang sesuai dengan karakteristik siswa di awal. Kalau perlu kita sarankan lagi, jadi masalah yang diberikan ya jangan terlalu panjang kalimatnya misalnya ya. Jadi itu nanti masalah juga diberikan stimulus-stimulus dalam bentuk gambar ataupun video misalnya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari saran. Bisa dipahami ya? Oke. Yang terakhir daftar pustaka ya. Kita ikuti saja. Kalau di sini katanya 15 ya. Tapi kalau dari ketentuan sebelumnya itu 10 ya. 5 dari artikel, 5 minimal dari buku. Tapi jangan pas 10 lah ya, lebih. Ya, kalau ini 12 atau sebanyak mungkin. Jadi lebih banyak lebih bagus. Tentu bukan hanya lebih banyak itu hanya kumpulan saja, tetapi itu ada memang citasi di dalam isi daripada artikel ini. Nanti untuk contoh teknik penulisan ada di artikel ini ya, ada di link ini nanti. Oke. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Silakan Kartika. Itu kalau untuk Dapus kemarin kan yang tugas 3 ketentuannya 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya Pak ya? 5 tahun terakhir. Oh 5 tahun terakhir. Oh iya. Ya, 5 tahun terakhir ya. Itu lebih bagus itu sebenarnya. Jadi kalau 1-2 yang nggak ada itu nih. Jadi sebenarnya yang penilaiannya yang maksimal itu 5 tahun terakhir nanti. Ya, kalau jurnal itu kan banyak itu yang 5 tahun terakhir itu banyak itu. Kalau begitu juga buku kan, buku itu kan ada edisi revisi itu jadi banyak itu memang. Ketika ya. Baik. Ya makasih Pak. Baik. Jadi gini, Kartika tadi juga saya lihat jadi gini, untuk nanti jangan dibuat 2 ini ya, jangan dibuat 2 apa namanya itu? Pembagian kertasnya 2 bagian ya. Jadi biasa aja dulu. Iya Pak ya. Paham yang Oh paham iya. ya. Jadi tadi itu tuh. Jadi nanti sudah dibagi 2, maka saya tidak komentari dulu gini, karena tadi kan itu masih draft mungkin ya atau apa kemarin, karena itu hanya untuk apa namanya memenuhi ya, karena nanti sesungguhnya itu di tugas 4. Sebenarnya tugas 4 itu adalah kelanjutan dari ini. Jadi nanti di tugas 4 itu akan banyak terjadi revisi-revisi berdasarkan masukan-masukan yang kita berikan nanti. Tetapi format daripada artikel itu tidak berubah seperti yang kita ini di awal, bahkan yang saya pertegas tadi gitu ya. Itu. Oke. Atau mungkin boleh satu orang mau presentasi dulu biar sama-sama kita lihat ya. Boleh? Siapa? Mau? Lindawati, mau Cici atau Devi atau siapa boleh? Silakan. Siapa? Mungkin bertanya lagi Pak. Boleh silakan. Ini masih seputar dengan yang dipertanyakan Ibu Kartika tadi. Itu masalah daftar pustaka ya Pak ya. Itu dalam pembuatan apa namanya laporan kemarin ini itu apakah boleh diambil dari artikel lain Pak? Selain yang kita tulis kemarin itu di artikel yang tugas 1. Oke. Atau memang harus diambil dari artikel. Oke.
Baik, Bu Rifanianti ya. Jadi sebenarnya tugas itu kemarin kan untuk memudahkan tugas ketiga ini itu. Jadi idealnya pada dasarnya seperti itu. Tetapi jika memang dari tugas kemarin ternyata pada saat kita disuruh membuat kutipan langsung dan tidak langsung, ya mungkin bisa jadi kemarin itu karena untuk memenuhinya atau karena mungkin ya dengan waktu yang kita miliki atau dengan mungkin tergesa-gesanya. Jadi ternyata setelah kita kaji kembali itu kurang sesuai dan itu sebenarnya boleh diganti seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya karena kan nanti yang ditautkan atau yang disitasi di artikel itu kan pasti yang sesuai kan. Jadi kalau memang udah ketahuan sebelumnya itu kurang mungkin kurang match ya dengan yang diharapkan, maka boleh diganti dengan memenuhi tadi. Maka kutipan itu ya 5 tahun terakhir lah ya, memenuhi unsur 5 tahun terakhir. Ya. Kalaupun tidak ada Pak, 10 tahun. Ini gitu. dia memang ada buku-buku tertentu itu ya memang tidak ada keluaran edisi berikutnya. Itu kalau memang sifatnya itu memang benar-benar di ini itu dapat kita amini nanti. Tapi sifatnya kita akan melihat perkembangan dari ini, misalnya oh ini Ibu, karena saya juga akan mengecek nanti kan. Oh ya. Ini ada nggak daftar pustaka itu nih? Karena gini, banyak temuan yang lalu itu daftar pustaka itu ternyata hanya untuk memenuhi ini, ternyata di dalam artikel itu tidak ada kutipan apapun yang berhubungan dengan daftar pustaka itu. Saya kan sudah menunjukkan kemarin ya. Selain daripada kita menelusuri sumber buku tersebut atau artikel, maka juga kita akan melihat yang Ibu sampaikan tadi. Ini cocok enggak nih, ada atau enggak? Ya. Baik, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, siapa yang ingin presentasi satu nih? Ya biar lebih lancar juga kan. Saya juga sebenarnya bisa share screen kan. Tapi coba kalian yang share screen biar lebih interaktif lah kita ini ya. Oke. Bu Cici mau presentasi Bu Cici? Bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Ya kan? Nah, kita akan sama-sama mengomentari, tujuannya adalah untuk memperbaiki substansi artikel yang akan dihasilkan nantinya. Boleh? Atau Lindawati? Ya. Oh ya, silakan. Itu ada share ya. Nanti pilih window aja. Nanti memang ada pilihan mode presenternya, tapi biasanya itu bawaan langsung ya. Ada kendala Cici? Cici mute. Bisa diperbesar sedikit lagi di view kan? Itu ada titik 3. Oh, oke, itu ada ya. Oke, silakan. Oke, lagi. Oke, udah cukup. Oke, judul gimana, Cici?
Iya, Pak. Itu sudah ya. Kalau dihitung itu sekitar 17 atau 18 ya. Meningkatkan Iya. hasil belajar matematika. Sebenarnya contohnya apa? Meningkatkan hasil belajar siswa ya pada materi langsung ya. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat melalui metode make a match di kelas 6 SD Negeri Pakembangan ya. Sebenarnya meningkatkan hasil belajar matematika ya siswa sebenarnya atau hasil belajar matematika siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat melalui metode make a match di kelas 6 SD Pakembangan nanti ya, di revisi sedikit nih Cici ya. Iya, Pak. Untuk judul ya. Nah, hasil belajar matematika siswa ya. Itu nanti coba di ini lagi, saya pikir seperti itu lebih ini. Kemudian kalau dari ini kan berarti ini ada 3 ya Cici ya, ada 3 penulis ya. Nanti ini tanda komanya tidak ada ya. Nanti tanda komanya untuk memisahkan antara penulis 1, 2, dan 3 ya. Jadi itu. Pakai spasi tapi Pak. Ya. Pakai spasi tetap. Oh, pakai spasi ya. Iya. Tadi pakai koma, jangan lupa nih ya Cici ya, harusnya ya. Ada koma ya di ini ya. Misalnya Cici Gustiani koma baru spasi tetap dia. Prana Dwijaya Iswara koma baru lagi ya. Jadi itu untuknya. Jadi di format ya seperti itu. Kemudian oke, untuk nanti kemudian untuk email ya. Abstrak pembelajaran kayaknya ini coba diturunkan sedikit lagi Cici. Oke, jadi coba oke, stop udah. Pembelajaran matematika di matematika kelas 6 SD Perkembangan Kecamatan Terawangi cenderung dimensi oleh guru. Metode mengajar yang dilakukan oleh guru kurang bervariasi, kurang bisa memberi. Proses pembelajaran monoton, akhirnya hasil belajar siswa tidak optimal. Oke, jadi ini pernyataan masalah. Nanti paling kalau memang sudah tidak bisa di revisi kembali, mungkin coba dilihat. Kalau memang sudah pas, ini sudah oke ya. Dan proses penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika dilihat dari kearifan siswa ya. 2. Penerapan metode MMS pada mata pelajaran dapat meningkatkan hasil itu. Mungkin langsung aja nanti ini diefektifkan ini kalimatnya ya. Mendeskripsikan proses pembelajaran ya. Yang kedua adalah mendeskripsikan langsung aja sebenarnya nanti untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas 6 SD Perkembangan ini dengan penerapan metode make a match ya pada materi operasi hitung bilangan ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk urutannya rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Oke ya. Hasil riset menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada nilai rata-rata siswa yaitu yang pada siklus. Nah, itu nanti ada tiba-tiba kata yang di sana jadi nanti hanya 63 setelah dilaksanakan pada siklus rata-rata menjadi 90. Sedangkan pada persentase ketuntasan siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan sebesar 20 dari 63 menjadi 90. Dengan demikian penggunaan media mengemes dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena kan ada 2 tadi ini tadi ya. Jadi sebaiknya sebenarnya simpulannya juga berdasarkan 2 poin di atas itu. 2 poin di tujuan ya. Bisa dipahami. Nah, jadi nanti ketika di sana kata-katanya apa namanya lebih dari 200 maka nanti itulah tadi itu dibaca kembali mana yang bisa diefektifkan. Misalnya pernyataan masalah, oh ini bisa saya efektifkan kembali kalimatnya ini ya, dengan terlalu panjang misalnya. Nah juga di yang lain tadi di tujuan ya, tujuan langsung aja terus pasti tujuan pertama apa tujuan kedua ya, jadi jangan ada pengulangan. Kata kunci hasil belajar media make a match memang. Make a match ini apa?
model kooperatif ya, make a mess ya, sebenarnya ya. Jadi benar-benar diperhatikan nih Cici ya, bukan media make a mess ya, benar ya. Pak, berarti harus pakai kooperatifnya Pak, media kooperatif, mes gitu. Ya, tadi di atas apa coba di atas di judul tadi? Di judul tadi coba nih. Oke, di judul tadi metode make a mess berarti. Nah, ini tadi ya. Ini sesuai tadi. Iya, Pak. Ya. Ah, metode make a mess. Oke, coba ke berikutnya ya. Nah, ini coba di pendahuluan. Coba turunkan. Nah, coba lihat. Jadi, oke, stop. Jadi, pendidikan merupakan, jadi sebenarnya gini tadi supaya mudah saya gambarkan. Jadi, mungkin di paragraf pertama kita namai dengan terkait dengan ideal misalnya. Ini berbicara tentang pembelajaran matematika kan, Cici ya. Jadi, sampaikan aja nih. Ya, pembelajaran materi operasi hitung ini seperti apa sih sebenarnya kan biar nggak terlalu jauh itu ya, pembelajaran matematika materi operasi hitung sebenarnya seperti apa sih ya kan, itu biar nggak tahu, atau pembelajaran matematika secara umum itu seperti apa. Jadi ini untuk mengawali paragraf pertama dari pendahuluan ini ya, bisa dipahami kira-kira Cici ya. Halo? Baik, Pak. Iya, Pak, baik. Jadi itu. Jadi nanti gini, paragraf berikutnya gimana? Jadi ada istilahnya syarat koherensi. Jadi ketika kita menyampaikan paragraf berikutnya, jadi itu ada hubungan dengan paragraf sebelumnya. Makanya itu nanti adalah ini kepintaran dari penulis ini nanti ya. Ya, makanya ini nggak cocok ini cuma satu kalimat jadi satu paragraf itu. Sebenarnya satu paragraf minimal 2 ya. Tapi gini, dalam hal menulis artikel ini paragraf itu harus setara dengan paragraf sebelumnya. Jangan yang pertama terlalu panjang, yang keduanya terlalu pendek. Jadi dia setara. Jadi kalau paragraf pertama 6 kalimat, paragraf kedua ya 5 atau 6 itu. Ya. Jadi jangan terlalu jauh. Bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi kalau dilihat di sini memang sudah ada hubungan dengan paragraf kedua, tapi kurang ini. Ya. Lalu yang ketiga ya, ini ada pelajaran matematika merupakan pelajaran yang kurang diminati. Jadi gini, saya ingin menyampaikan, idealnya dalam kita menyampaikan eksplorasi penyebab masalah, ini ada semacam riset mini. Riset mini itu adalah kita menyampaikan masalah itu berdasarkan apa? Berdasarkan kajian literatur, berdasarkan observasi, ataupun berdasarkan hasil wawancara. Ini Cici ya. Nah, jadi bukan artinya masalah itu langsung kita sampaikan ada masalah di matematika, tidak. Tetapi dari hasil tadi. Maka tadi itu kan ada kajian literatur. Soalnya matematika sampai saat ini masih belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil PISA tahun 2018, di mana posisi Indonesia misalnya 3 terbawah dari 72 atau 75 negara. Ya, jadi ini Cici. Jadi sebaiknya masalah yang disampaikan di sini berasal dari itu tadi. Apakah dari observasi, apakah itu dari wawancara, apakah itu dari kajian literatur. Bisa dipahami Cici? Oke. Boleh diturunkan lagi ke bawah? Nah, ya. Jadi ini tadi. Jadi ini harus ada penguat tadi itu. Apa namanya tadi itu?
siapa yang mengatakan masalah itu ya. Jadi ini Cici perlu untuk di benar-benar pahami di sini. Jadi ada namanya data empirisnya di sini Cici. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi ada data empirisnya. Ini kan udah tadi misalnya. Penguasaan materi matematika dengan kompetensi dasar operasi hitung bilangan bulat di ini. Jadi gini lagi ini Cici untuk bagi yang semuanya. Cara mudah membuat kalimat atau membuat paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi nanti Cici dan yang lain, apa yang ingin disampaikan pada paragraf ini misalnya. Seperti saya sampaikan, pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas belum maksimal. Saya itu sebagai kalimat utama. Kemudian kalimat kita sambung dengan kalimat penjelas. Hal ini dapat dilihat dari data dan fakta, baik itu berdasarkan hasil visa ataupun dari hasil ulangan yang dilaksanakan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil visa Indonesia bla 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 di peringkat keberapa. Berdasarkan hasil ulangan siswa belum mencapai nilai KKM. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu. Kemudian nanti apa yang kondisi di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari guru, siswa, ataupun dari sajian materi. Dari faktor guru, apa misalnya? Dari faktor siswa, apa? Dari faktor materi, apa? Jadi kan udah nyambung kalimatnya. Jadi kalimat utama jelas, kemudian juga cara koherensi paragraf itu nyambung dengan paragraf sebelumnya. Coba diturunkan Cici lagi. Dari masalah yang dikemukakan di atas perlu dicari strategi. Sebenarnya ini Cici sudah ada apa namanya istilahnya? Bentuknya ini sudah ada ini. Hanya memang masih kasar kan? Masih kasar ini. Dari masalah negara perlu dicari strategi baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Disinilah guru dituntut merancang bla bla. Oke, coba ke bawah lagi. Cici, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Harusnya ini oke, ini dapat ini. Oke, stop dulu. Oke, stop. Pembelajaran dengan menggunakan McMS dirasakan mampu untuk meningkatkan. Oke, coba turunkan lagi. Ini. Coba turunkan. Oke. Oke. Ini sudah benar ini. Metode kooperatif tipe McMahon pada pembelajaran. Jadi ini nanti ada citasi ini Cici ini. Seperti apa sih McMahon ini? Jadi ini ada kutipan-kutipan yang Cici ini. Jadi jangan hanya polos kayak gini. Jadi bagusnya di setiap paragraf itu sebisa mungkin ada kutipan yang dapat diberikan. Tentu kutipan ini bukan hanya sekedar kutipan, Cici. Tetapi kutipan ini adalah untuk memperkuat argumen yang kita sampaikan di paragraf itu. Tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Ini. Model kooperatif tipe McMahon. Nah, coba ke bawah lagi. Ya, ada kutipan tadi ya. Sekarang berarti merancang undang-undang meningkatkan hasil belajar ini. Nah, jadi tujuannya ini ada dua tadi kan? Benar ya? Ada dua gitu ya. Oke, sudah benar. Coba berikutnya. Oke, jadi stop dulu. Oke, jadi Cici, saya pikir diikuti saja apa yang kita sarankan tadi, kemudian mempertimbangkan aspek apa saja yang harus ada dalam latar belakang. Saya pikir Cici ini hanya tinggal memperhalus, kemudian menambahkan kutipan-kutipan untuk memperkuat ini. Karena tadi kan data-data empiris itu kan belum ada, data-data empiris tadi kan belum ada. Kemudian apa namanya? Masalah eksplorasi masalah itu masih belum jelas tadi itu. Apakah itu dari kajian literatur? Apakah itu tadi dari hasil wawancara dengan guru, misalnya dengan teman sejawat,
dengan kepala sekolah, dengan pengawas ataupun dengan pakar misalnya ya. Ataupun itu dari hasil observasi yang Cici lakukan. Karena tidak disebutkan di sana. Maka disebutkan itu tadi. Kalau wawancara dengan siapa? Kalau observasi kapan? Kalau kajian literatur berdasarkan penelitian siapa? Atau berdasarkan siapa? Ya. Jadi ini. Jadi harus ada 3 itu sebenarnya baru bagus. Bisa dipahami Cici? Ya, Coba. Pak. Ya, bisa. Jadi itu. Oke, di metode coba, metode subjek dari penelitian ini adalah tempat pelaksanaan penelitian ini, kemudian coba tempat penelitian maka coba ke bawah lagi. Ya, coba ke bawah lagi ya. Sedikit lagi. Nah, ini nggak jelas Cici ya. Ini nanti jangan di crop tapi digambar nanti kalau memang ini ya. Jadi buat sketsa yang lain. Kemudian coba lagi ke bawah, coba. Coba. Coba ke bawah lagi. Selanjutnya pada tahap observasi. Coba ke atas lagi. Ke atas sedikit lagi. Nah, coba ke atas sedikit lagi, Cici. Atas sedikit, Cici. Oke, udah cukup dulu. Cukup. Oke. Instrumen ada disebutkan dari Cici. Instrumen ada disampaikan di sini. Halo, Cici? Halo, halo. Ya, Pak. Instrumen ada disampaikan. Enggak kayaknya, Pak. Kurang ya, Pak. Belum ada. Jadi ya mudah-mudahan nanti coba dilihat di ini apa yang belum ada, instrumen belum, teknik pengumpulan data seperti apa. Jadi sebenarnya gini, beda teknik dengan instrumen. Kalau teknik kan cara mengumpulkan data, kalau instrumen alatnya. Jadi kalau tekniknya tes, maka alatnya adalah soal tes. Kalau tekniknya observasi, maka instrumennya adalah lembar observasi. Kalau tekniknya wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Ya, oke. Jadi sebenarnya tinggal ditambahkan aja di sini ya. Coba turunkan lagi ke bawah. Ini sedikit informasi juga, baterai HP saya 28% lagi. Sebenarnya kalau mati berarti nanti kita harus tambah waktu gitu ya. Tambah waktu kalau nggak hari ini karena dari tadi memang tidak nyala ini lampunya ini. Oke, coba ke bawahnya lagi. Coba. Lagi, Pak. Data penelitian ini berupa pengamatan tentang proses penelitian dengan menggunakan metode MES dan hasil belajar dipakai sebagai acuan dalam peningkatan. Sebenarnya kalau dalam PTK itu kan ada kriteria proses, ada kriteria hasil gitu ya. Jadi nanti coba mungkin lebih dipertajam kembali maksudnya seperti apa. Ini kan sudah ada observasi diambil dengan melakukan. Jadi dalam penelitian kali ini secara kualitatif, yaitu pengambilan data kerja melalui observasi. Nah, ini sebenarnya udah teknik pengumpulan data nih, atau pengamatan dan tes. Jadi tekniknya 2 di sini sudah ada. Observasi diambil dengan melakukan pengamatan yang dilakukan oleh observer untuk meninjau kinerja guru dari guru atau ini langsung aktivitas guru dan aktivitas siswa saat proses pembelajaran dengan metode MES ya. Sedangkan tes itu mengadakan tes tertulis kepada siswa yang menjadi subjek dari penelitian mengukur nilai kemampuan. Jadi tes ini apa? Tes akhir siklus ya namanya ya. Kalau di PTK tes itu adalah tes akhir siklus ya. Baik di akhir siklus 1 maupun di akhir siklus 2 itu ya. Oke, saya pikir nanti tinggal dilihat kembali ya. Ada atau sudah kali, kalau tadi kan sudah ada ini. Yang belum ada nanti ditambahkan, kemudian bagaimana dijadikan dalam sebuah paragraf yang mudah untuk dicerna, untuk dibaca ya. Oke, boleh coba di hasil dan pembahasan. Oke. Coba ke bawah lagi. Lagi coba terus.
Nah, ini apa tujuan ada tabel ada di atas tadi, Cici? Halo? Sama kan? Tabel dengan itu sama kan? Sama ya? Jadi kalau sama kayak tadi gunakan sekali aja. Ketuntasan ya. Kalau memang sama, kalau itu udah jelas di grafik, jangan gunakan lagi di tabel ya. Karena nanti kan kenapa nggak boleh dua-dua? Karena penjelasan yang akan kita berikan juga berulang-ulang nanti. Ya Cici ya. Jadi gunakan salah satu. Kalau memang maksud datanya itu adalah tujuannya sama. Oke, bisa dipahami? Coba turunkan lagi. Nah, ini kan sama ada tadi ya. Jadi gunakan sekali aja. Oke, coba turunkan lagi. Nah, oke. Itu kan pembahasan belum Cici ya? Boleh dibuka mikrofonnya? Pembahasannya belum ya? Jadi pembahasannya belum ini. Tidak ditemukan. Jadi pembahasan itu ya disinilah kemampuan kita memainkan ini. Ya, apakah dua lembar nanti ya. Jadi di pembahasan tadi Cici, kenapa bisa meningkat hasil belajarnya? Kenapa aktivitas guru dan siswa itu juga bisa lebih efektif atau meningkat itu? Maka di sini Cici mendeskripsikan apa yang didapatkan dari pengamatan dalam penelitian, kemudian itu disandingkan dengan kajian teori daripada McMath itu sendiri. Bahkan di sini perlu untuk diperkuat dengan data-data empiris penelitian sebelumnya. Ternyata keberhasilan ini juga terjadi di Devhi itu dah, atau di Riva Nianti itu. Jadi ini sebagai dasar untuk mengutip artikel itu tadi. Minimal 5 artikel kan. Nah, jadi itu di banyak-banyak melakukan pembahasan secara lebih terperinci intinya. Ya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, coba disimpulan. Jadi di sini supaya lebih mudah ada dua, coba ke atas dulu sedikit, ke atas. Ini. Ya, jadi simpulan itu kan ada dua paragraf secara garis besar ya. Jadi yang pertama itulah untuk menjawab dua tadi ya. Nah, simpulan tadi itu kan tidak perlu mengulang. Kalau di ini kan ada angka tadi lagi ya, tapi lebih kepada naratifnya apa. Jadi nomor satu kayaknya masih kurang nih itu. Maka nanti coba di ini. Mungkin nomor satu kita lebih fokus ke seperti apa sih aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi hitung bilangan dengan penerapan model McMath. Jadi di sini nanti kita tinggal sampaikan aktivitas guru dan aktivitas siswa meningkat misalnya kalau sebelumnya tidak meningkat misalnya kan. Jadi itu. Yang kedua langsung aja. Yang kedua terjadi peningkatan hasil belajar setelah dalam pembelajaran operasi hitung bilangan dengan menggunakan metode McMath. Jadi seperti itu aja disampaikan. Karena lebih terperinci itu sudah ada di hasil penelitian tadi. Kalau orang mau tahu seperti apa peningkatannya, yaitu ya baca kembali di dalam hasil itu tadi. Cici ya? Iya, Pak. Jadi paham ya? Oke, ya, coba saran, coba ini kita lihat. Coba kita lihat saran satu ya, apakah sesuai dengan yang saya sampaikan. Adapun saran tindak lanjut di dalam setiap pembelajaran guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran siswa lebih tertarik. Pada memperhatikan manajemen waktu, guru sebaiknya lebih kreatif memilih hasil penelitian. Oke. Ya sebenarnya ini sudah bagus ini. Cuma ini tidak disampaikan bahwa kenapa harus manajemen waktu gitu. Maka ada kalimat sebelumnya ini Cici.
Dalam pembelajaran dengan metode make a mess, ya, sangat penting untuk mengatur waktu. Aduh. Jadi lebih lanjut boleh disampaikan. Adapun cara mengatur waktu supaya bisa berlangsung dengan ini adalah dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Jadi orang lebih tahu, oh ini gitu. Kenapa ini guru lebih kreatif dalam memilih menggunakan media pembelajaran? Dalam metode make a mess, keterlibatan media pembelajaran ini sangat penting. Maka guru sebaiknya kreatif dalam memilih menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kalau misalnya itu, jadi ada kalimat sebelumnya yang mengatakan bahwa ini itu adalah bagian daripada ataupun karakteristik daripada make a mess itu yang wajib diperhatikan ya, Cici ya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Itu. Oke, yang kelima apa? Kelima apa? Oke, gimana? Coba ke bawah. Udah, Pak. Bawah Nggak ada. lagi. Oh, oke, coba yang kelima tadi. Nah, bagi penelitian yang ingin meneliti wilayah, oke, itu sebenarnya boleh ataupun tidak ya. Coba kajian pusakanya, daftar pusaka. Satu baru, oh enggak. Coba ke bawah lagi. Ini dibuat dengan Mendeley ini, Cici? Ini sebagian ada di PKP juga, Pak. Jadi dari PKP ke sini juga, Pak, saya lampirkan di sini. Oke. Jadi gini, saya pikir kan kalau lihat dari data pusaka kan 1994, ini kan 94, ini 95. Sebenarnya gini, kalaupun di PKP itu sudah dibuat, tapi saran saya yang di Rifan Yanti tadi, itu bagusnya itu diperbaharui aja di artikel ini. Karena kan masa artikel kita publish itu di 2023, masa kutipan kita itu 1994 itu. Iya, Ya kan? Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagusnya diganti aja sesuai dengan aturan tadi bahwa itu 5 tahun terakhir yang ditolerir untuk daftar pusaka ini, baik itu dari jurnal ataupun dari buku. Ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Cici? Ini Pak, untuk cara plagiasi bisa dicontohkan untuk sama Bapak tadi contohkan caranya plagiasi, terus untuk meminimalisirnya bagaimana, Pak? Gini, ini karena saya tidak membeli ini, jadi nanti nggak apa-apa, itu akan kita sampaikan di web yang keempat itu, nanti di tugas keempat itu akan nampak Cici nanti. Jadi begitu kalian unggah, kalau kalian tidak bisa mengambilnya, nanti saya ambil, saya kirim ke grup, itu nanti akan muncul. Jadi sebenarnya kalau plagiasi itu nanti akan diberi warna nanti Cici itu nanti. Saya lupa tidak menyimpan yang dulu ya, nanti saya cari. Ini juga baterai mau habis. Jadi nanti itu ada di ball itu nanti Cici, di ball, dan dia disebutkan dari mana ini copy paste ini. Jadi rujukan sumbernya itu akan langsung disebut di dalam hasil plagiasi ini nanti Cici. Ya. Kemudian cara meminimalkan, maka yang sudah ketahuan selama ini ada cara curang, ada cara baik. Cara baik adalah dengan melakukan paraphrase. Kan seperti kita sampaikan kemarin. Maka kutipan di dalam artikel itu, maka seyogianya lebih bagus itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kita mengambil ide orang ya, dengan kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, tapi dengan tidak merubah substansi daripada pendapat orang tadi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu. Jadi nanti akan ini Cici ya, akan kita ini nanti di tugas yang keempat, di web yang keempat nanti insya Allah. Atau nanti kalau ini kan kita, ini saya baterainya tinggal 19% lagi. Berarti nanti memang harus kita lanjutkan nanti. Apakah besok mungkin kita akan ambil waktu sebentar ya,
menggantikan sisa waktu yang nggak cukup hari ini ya. Karena ini memang di luar daripada upaya dari saya nih. Karena ini memang tidak hidup lampu gitu ya. Lampunya padam dari tadi. Padahal dari pagi tadi itu normal ya. Tidak ada cuaca apa-apa, tapi tiba-tiba lampunya padam ini. Ya. Oke, Cici, bisa dipahami? Iya Bapak, terima kasih banyak. Baik, kalau ada contoh nanti mungkin ini kan pasti kita harus tambah besok nih. Mungkin apakah 40 menit lagi atau 1 jam lagi. Jadi nanti akan saya tunjukkan contoh di besok mungkin ya. Oke, boleh ditutup share screen-nya, Cici. Oke, kita sepertinya baru 1 jam nih ya. Jadi memang sepertinya harus kita tambah 1 jam kembali untuk besok sepertinya ya. Jadi kita lihat waktu aja lah besok ya. Jadi ini memang di luar daripada keinginan kita semua ini ya. Oke, kalau mati berarti nanti ini memang sudah habis baterai ya. Ini masih ada, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi kalau mati nanti berarti ini habis baterai nanti. Oke, Ningsih gimana? Di gunung? Di bukit, Pak. Oh, di bukit ya, tapi tetap ini ya. Tetap ya menyimak, mungkin nanti ya bisa disesuaikan lah ya. Sebenarnya kita tidak mengharapkan juga ya. Ya, tapi untuk bisa berinteraksi ya. Ditemani nyamuk nih, Pak. Oh ya. Satu, Pak. Hati-hati. Ya. Ada pertanyaan kembali? Halo, siapa yang mau bertanya silakan. Berarti tugas akhir kita ini cuma buat artikel inilah kan, Pak? Bukan Izin laporan bertanya lagi, Pak. itu, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, untuk tugas artikel ini adalah melanjutkan yang tugas 3 ini semuanya. Jadi untuk ke depan ini kalian memang harus lebih aktif ya. Jangan menunggu bahwa waktu masih lama. Karena kan seperti disampaikan kemarin, kalau bagus itu nanti akan bisa dipublish bukan di repository Rama UTI, tapi boleh di luar itu nanti. Tentu nilainya pun akan lebih bagus ya. Kalau yang di repository Rama UTI berarti itu standarnya masih ya cukup hanya untuk lulus kayak itu. Jadi itu ya. Jadi nanti yang paling penting adalah terus bekerja, jangan melihat masih banyak waktu, tapi bekerja untuk supaya artikel ini menjadi perfect seperti yang ideal ya untuk artikel. Oke, siapa yang mau bertanya tadi silakan. Pak. Ya, kan Elin? Pak. Ya. Silakan Elin. Berarti kalau sudah ada tabel nggak usah grafik lagi atau salah satu gitu kan, Pak? Ya, benar. Benar. Kenapa? Karena kan jika kita membuat grafik ataupun tabel, maka itu kan wajib untuk kita kasih penjelasan beserta kita simpulkan apa makna daripada tabel tadi. Jadi kalau datanya sama, itu kan hanya cara menyajikan saja yang berbeda. Tentu nanti kesimpulannya juga akan berulang-ulang itu nanti. Akan berulang-ulang kan? Bisa dipahami ya, Elin ya? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Iya, Nah, Pak. jadi itu. Ya, nanti kalau nggak ada, nanti Elin boleh mungkin presentasi besok. Ini pasti kita harus tambah besok ya semuanya ya. Tapi nanti akan kita cari waktu besok. Besok juga saya Jumat ya, ada beberapa aktivitas, tapi nanti akan kita cari waktu 1 jam aja untuk kita gantikan sisa yang tidak cukup untuk hari ini. Ya, bisa dipahami ya?
Kalau konsultasi di layak luar seperti ini, Pak, Boleh, boleh. bisa Jadi gini, setelah kalian buat ini kan kalian diarahkan tuh ke tugas keempat ya. Mulai dari setelah selesai web ini kalian kan ke tugas keempat. Jadi begitu tugas 4 nanti saya akan mengasih feedback, biasanya itu lebih banyak nanti konsultasinya di grup WhatsApp nanti kita ya. Nanti artikel hasil daripada Turnitin itu akan saya kirim ke grup. Jadi boleh kita melalui grup aja nanti. Ada pertanyaan, ada apa, jadi nanti di grup. Selebihnya kalau ada web, jadi nanti kita maksimalkan di web. Jadi nanti ada kewajiban kita 1 kali web lagi. Ya, itu. Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Iya Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk Ya. yang revisian ini, yang tadi umpan balik yang udah Bapak kirim, terus kalau udah diperbaiki, dikirim lagi-nya kapan ya Pak? Oh, itu nanti ada di tugas keempat. Coba kita lihat ya. Itu di tugas keempat nanti Linda ya. Coba saya cek dulu. Itu kalau kita lihat tugas keempat, artinya sudah dibuka ya di aktivitas 10 ya. Nah ini. Sepertinya belum dibuka ya. Oh ini tuh ada. Tugas keempat akan dibuka 22 Mei. 22 Mei nanti akan dibuka. Nah, ya. Jadi Lindawati tugas keempat itu akan dibuka 22 Mei. Tapi saya kira kalian sudah bisa bekerja dari selesai hari ini atau nanti kita akan ada tambahan besok 1 jam itu nanti. Sesuai dengan sedikit feedback yang saya berikan dan yang saya paparkan tadi. Ya, Linda ya. Bisa dipahami? Siap Oke. Pak. Nanti untuk tugas 4, 22 Mei akan terbuka. Tetapi kalian bekerja mulai dari sekarang. Oke. Jadi nanti kalau ada kendala, itu boleh langsung disampaikan melalui WhatsApp group. Kartika gimana Kartika? Belum ada pertanyaan lagi, Pak. Tapi Pak. sudah tergambarkan ya. Jadi Sudah, Pak. sekali lagi penting sekali untuk di pendahuluan itu tadi. Jadi dia memang harus lebih banyak data-data empiris itu tadi ya. Kalau berdasar eksplorasi itu berdasarkan wawancara disebutkan dengan siapa diwawancarai. Kalau itu berdasarkan hasil observasi disebutkan kapan observasi itu dilakukan. Ya. Kalau kajian literatur berarti disebutkan atas nama siapa. Jadi seperti itu aja untuk isi di citasi di dalam pendahuluan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, harus ada itu. Jadi nggak mungkin masalah itu masalah yang tanpa ada penguatnya. Jadi kalau kita sampaikan matematika masih ini masih itu nggak ada kekuatan. Ya. Ada lagi? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan Rifani Yati. Halo, saya Pak. Ya, silakan. Rifaniati Pak. Ya, silakan Rifani Yati. Saya mohon penjelasan dari Bapak lagi terkait data empiris itu yang seperti apa ya Pak ya? Oh ya. Mohon diulang penjelasannya. Baik, sebenarnya kan data empiris itu hasil penelitian sebelumnya. Jadi ketika kita menyampaikan masalah ya kan, jadi kita juga menguatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya, ya. Jadi ini. Atau data empiris itu boleh
berdasarkan hasil observasi ini tadi. Ya, bisa dipahami Rifanianti. Berdasarkan kita mengobservasi di dalam kelas, ternyata kita temukan, makanya kita sampaikan tadi berdasarkan hasil observasi kapan dilakukan. Di dalam pembelajaran matematika ditemukan bahwa, nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Nah, jadi itu makna data empiris ya, diperoleh melalui observasi atau melalui percobaan. Data empiris juga sama dengan hasil dari sebuah percobaan yang telah dilakukan. Artinya itu sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya? Makanya kan kita kan menyampaikan tadi seperti saya sampaikan, pembelajaran matematika masih belum maksimal. Ini dapat diketahui dari hasil PISA misalnya. Itu kan juga data empiris. Karena itu kan sesuatu kondisi atau kegiatan yang telah dilakukan atau sesuatu hasil uji coba yang telah dilakukan dan telah dipublish kayak gitu. Ya. Bisa dipahami, Rifaniati? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ditunggu actionnya nanti ya di dalam artikel ya. Oke. Baik. Ya. Yang lain gimana? Oke, gini aja. Karena sampai sekarang ini kayaknya belum ya. Lampu di tempat saya ini masih belum nyala. Baik untuk hari ini kita cukupkan. Tapi dengan catatan bahwa besok itu akan kita rencanakan kembali ya. Mungkin nanti akan saya cari waktu besok ya. Mungkin kita maksimal 1 jam aja besok karena ini kita udah lebih dari 1 jam sepertinya ya. Jadi kita berarti hanya akan mencukupi dari batas waktu yang ditetapkan, yaitu untuk sekali web itu 2 jam ya. Jadi kalau nanti misalnya 1 jam 30 menit itu berarti kita minimal ya menambah 30 menit. Jadi maksimal nanti sesuai dengan terbahas atau enggak apa yang kita bicarakan pada hari itu gitu. Ya. Ini aman ya? Oke. Baik, Indah Pak. Wati, Devi, aman ya? Cici, Aman, Pak. Kartika, Aman, Pak. ya. Amalia gimana? Gitu, insya Allah, Pak. Oke. Rifaniati gimana? Insya Allah, Pak. Oke. Umatul. Ya, insya Allah, Bapak. Oke, Umatul ya. Jadi nanti besok ini ada kesempatan ya, Aziza, Elin ya, Ima ya. Baik. Mohon maaf sekali lagi karena bukan saya sengaja ya, tapi karena ini memang situasi dan kondisi. Alhamdulillah untuk hari ini kita padai, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan besok. Nanti akan saya sampaikan di grup kapan penambahan waktu yang tersisa yang belum mencukupi untuk web 3 kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di besok. Semoga sehat selalu. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai sehingga sesuai dengan yang dicita-citakan sebelumnya. Baik, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke, izin dulu ya. Ini baterai memang sudah benar-benar sedikit lagi ini sudah langsung mati ya laptopnya ya. Oke ya. Oke.